Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bagaimana Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dan disinilah bagaimana kita harus penuh penyerahan kepadanya. Bila mana kita mempunyai beban yang besar, kita mempunyai keluh kesah, kita putus asa di dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, dan Dia akan meringankan setiap beban-beban kehidupan kita, dan kita pun akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, penyempurna pekerjaan. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Tuhan tidak datang ke dunia ini dengan emas dan perak untuk memajukan pekerjaannya. Dia menyediakan kepada pria dan wanita segala sumber daya agar melalui pemberian dan persembahan mereka dapat memajukan pekerjaannya. Satu-satunya tujuan di atas segala yang lain untuk mana pemberian-pemberian Tuhan harus digunakan adalah mendukung para pekerja di ladang tuaian yang besar. Dan jika pria dan juga wanita menjadi saluran-saluran berkat bagi jiwa-jiwa lain, Tuhan akan memelihara saluran-saluran itu. Bukanlah mengembalikan kepadanya apa yang menjadi milik Tuhan, yang membuat seseorang menjadi miskin, melainkan menahan nyalah yang cenderung kepada kemiskinan. Ya, jadi puji Tuhan, nasihat firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kembali kita betapa pentingnya di dalam kehidupan kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan dengan setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah titipkan bagi masing-masing kita. Ya, dengan rasa penuh syukur itu, disitulah kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin apa yang kita dapatkan tidak banyak, ya, tetapi oleh karena kita bersyukur, bagaimana di situ kita akan diberikan rasa puas dengan apa yang kita sudah terima. Di sini juga dikatakan satu-satunya tujuan di atas segala yang lain untuk mana pemberian-pemberian Tuhan harus digunakan adalah mendukung para pekerja di ladang tuaian yang besar. Dan jika pria dan wanita juga menjadi saluran-saluran berkat bagi jiwa-jiwa lain, Tuhan akan memelihara saluran-saluran itu. Ya, jadi inilah janji Tuhan kepada kita. Bila mana berkat yang kita sudah terima, kita salurkan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, maka disitulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu memenuhi kebutuhan kita tepat pada waktunya. Ya, bukan keinginan, tetapi setiap kebutuhan kita. Ya, kalau keinginan banyak sekali kita sebagai manusia, keinginan-keinginan kita yang mungkin itu tidak ada gunanya. Tetapi sini kita diajarkan bagaimana Tuhan memberikan kita kebutuhan kita. Ya, itulah hal yang penting di dalam kehidupan kita supaya kita mau belajar bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk dari hal-hal yang terkecil ini sehingga kita dapat memberikan yang terbaik. Bukan untuk diri kita tetapi kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, karena pada saat Yesus datang ke dunia ini, Dia bukan menjadi seorang raja untuk dilayani, tetapi Dia sebagai seorang hamba untuk melayani satu dengan yang lainnya. Bukanlah mengembalikan kepadanya apa yang menjadi milik Tuhan yang membuat seseorang menjadi miskin. Ya, jadi apa yang kita sudah dapatkan, sebenarnya Tuhan tidak menginginkan untuk mengembalikan itu kepadanya, tapi bagaimana kita diuji, ya, iman kita kepada Tuhan. Pekerjaan membagikan apa yang telah diterima akan membuat setiap anggota gereja bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi betapa pentingnya kita harus bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sehingga disitulah kita akan diberikan hikmat, diberikan kuasa. Sehingga kita dapat memilih mana hal yang benar untuk kita lakukan, mana hal yang salah untuk kita jauhkan dari kehidupan kita. Dari dirimu sendiri engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, dengan
kita mengandalkan diri kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah kita selalu mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Tetapi Kristus adalah pekerja yang agung, merupakan hak istimewa bagi setiap manusia yang menerima Kristus untuk menjadi pekerja bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi bagaimana kita akan menerima hak istimewa itu untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan kita. Ya, disitulah kita akan merasakan tuntunannya yang begitu luar biasa. Ya, walaupun kita akan mendapati begitu banyak tantangan, rintangan, mungkin ujian-ujian yang kita hadapi. Ya, tetapi di dalam semuanya itu yang kita hadapi, ya kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Disitulah iman kita akan terus bertumbuh hari demi hari. Ya, kita akan tahu ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, walaupun kita tahu bahwa kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana si jahat itu selalu bekerja keras untuk mempengaruhi setiap umat manusia. Dia akan memberikan terus kenyamanan kepada umat manusia. Tapi kita harus sadar bahwa semuanya itu ya datangnya dari si jahat. Baiklah kita meminta tuntunan Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta supaya Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. Juru selamat berkata, "Aku apabila aku ditinggikan dari bumi, akan menarik semua orang kepadaku." Di dalam Yohanes 12 ayat 32. Ya, demi sukacita melihat jiwa-jiwa ditebus, Kristus rela memikul beban salib. Ya, jadi bagaimana Yesus sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Ya, dia ditinggikan. Bagaimana kita harus terus menatap hanya kepada Dia. Fokus dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia menjadi korban yang hidup untuk dunia yang jatuh. Hati Kristus diserahkan ke dalam tindakan pengorbanan diri, kasih Tuhan, dan melalui pengorbanan ini kepada dunia diberikan pengaruh Roh Kudus yang berkuasa. Melalui pengorbananlah pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan. Kristus ya sudah rela berkorban di atas kayu salib. Ya, kita harus melanjutkan akan misi Kristus di atas dunia ini sebagaimana murid-murid. Ya, pada saat Yesus bangkit dari kematiannya, dia kembali lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya. Disitulah murid-muridnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap bangsa. Ya, mereka diberikan kuasa untuk dapat menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Ya, begitu pula dengan kita, umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Tuhan mau memakai kita, umat manusia. Apakah kita sudah siap? Apakah kita mau saat ini? Ya, Kristus sudah mengetuk pintu hati kita, pribadi lepas pribadi. Apakah kita mengeraskan hati kita ataukah kita menerima panggilan itu di dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini kembali lagi diberikan kepada pribadi lepas pribadi kita. Ya, biarlah pada saat Kristus datang di dalam kehidupan kita, jangan kita tolak. Biarlah kita mau menerima itu di dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus melepaskan segala-galanya. Kita harus mengorbankan semuanya. Tetapi itulah yang terbaik untuk kita. Karena Kristus tahu ya apa yang terbaik untuk setiap umat manusia. Hati Kristus diserahkan ke dalam tindakan pengorbanan diri. Dan melalui pengorbanan ini kepada dunia diberikan pengaruh Roh Kudus yang berkuasa. Melalui pengorbananlah pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan. Dari setiap anak-anak Tuhan pengorbanan diri diperlukan. Ya, Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di dalam Lukas 9 ayat 23. Kepada semua orang yang percaya, Kristus memberikan sifat yang baru. Sifat ini adalah miliknya sendiri yang dihasilkan melalui pengorbanannya yang tak terhingga itu. Ya, jadi pengorbanannya yang tak terhingga itu. Ya, dia sudah berikan itu bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau turut mengambil bagian di dalam setiap apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sumber keselamatan kita akan menjadi penyempurna pekerjaan itu. Satu kebenaran yang diterima ke dalam hati akan membuat ruang bagi kebenaran yang lain lagi. Dan setiap kali kebenaran itu diterima, itu menghidupkan kekuatan si penerima. Ketika anggota gereja kita benar-benar menjadi pencinta firman Tuhan, mereka akan mengungkapkan kualitas terbaik dan terkuat. Dan mereka akan semakin seperti anak kecil di dalam roh. Percaya bahwa firman Tuhan menentang segala bentuk cinta diri.
Ya, pancaran terang benerang bersinar dari firman Tuhan. Dan harus ada kebangunan dari kesempatan yang telah diabaikan. Ya, jadi sumber keselamatan kita ya akan menjadi penyempurna pekerjaan itu. Ya, satu kebenaran yang diterima di dalam hati akan membuat ruang bagi kebenaran yang lain lagi. Ya, jadi bila mana kita sudah mau menerima akan janji Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing, maka disitulah orang lain akan melihat itu dan mereka pun akan mengikuti apa yang kita sudah lakukan. Ya, mereka akan bertanya dan mereka akan mau melakukan itu untuk Tuhan. Dan setiap kali kebenaran itu diterima, itu menghidupkan kekuatan si penerima. Ya, jadi jika kebenaran itu kita terima dan kita hidupkan di dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi karakter di dalam kehidupan kita untuk kita terus melakukan yang terbaik lagi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika anggota gereja kita benar-benar menjadi pencinta firman Tuhan, mereka akan mengungkapkan kualitas terbaik dan terkuat. Ya, jadi betapa pentingnya kita juga di dalam gereja, ya saling memberikan dukungan, mengingatkan satu dengan yang lain. Bagaimana kita harus bersatu di dalam kebenaran firman Tuhan untuk dapat menyampaikan akan pekabaran firman Tuhan ini dimanapun kita berada. Ya, jadi bila mana kita mau menerima akan panggilan Kristus dalam kehidupan kita, biarlah kita dapat mempraktekkan akan karakter Kristus itu setiap harinya. Pancaran terang benerang bersinar dari firman Tuhan dan harus ada kebangunan dari kesempatan yang telah diabaikan. Ya, jadi bila mana ya kita mempelajari firman Tuhan dan ada sesuatu yang mungkin mengganjal kehidupan kita, maka kita harus perbaiki itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah mengabaikan itu, tetapi nasihat firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kita untuk kita sama-sama mau belajar, untuk kita sama-sama mau menghidupkan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya, karena Dia adalah penyempurna pekerjaan. Ya, jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan, ya kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menyempurnakan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini juga dan harus ada kebangunan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, percaya bahwa firman Tuhan menentang segala bentuk cinta diri. Ya, jadi betapa jahatnya cinta akan diri sendiri itu. Ini adalah sifat yang datangnya dari setan atau dari si jahat ini. Ya, dia akan membuat kita bahwa hal itu hanya biasa saja, tetapi di mata Tuhan itu adalah hal yang salah. Ya, cinta diri ini yaitu egois. Ya, bagaimana hanya mementingkan diri sendiri. Ya, kalau kita hidup bersama-sama, bagaimana kita hidup untuk saling berbagi satu dengan yang lainnya. Bagaimana hidup untuk menjadi berkat. Ya, bila mana Tuhan sudah memberikan kita berkat di dalam kehidupan kita, ya baiklah kita dapat salurkan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Disitulah kita akan belajar bagaimana kasih Kristus itu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana Yesus, Dia rela mengorbankan dirinya, nyawanya di atas kayu salib hanya untuk kita manusia yang berdosa ini. Tapi betapa luar biasanya perjalanan Yesus. Ya, Dia adalah anak Tuhan. Ya, bagaimana Dia hidup di tengah-tengah orang yang melakukan dosa, tetapi Dia tidak melakukan dosa itu. Ini adalah kehidupan yang begitu luar biasa. Hidup yang begitu sempurna. Ya, bagaimana Dia mau berusaha hari demi hari untuk mau berjalan bersama-sama dengan Bapanya yang di surga. Ya, Dia tetap fokus dengan apa yang Bapanya sudah berikan. Ya, sehingga apapun yang Dia lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Dia lakukan itu dengan penuh sukacita. Dia lakukan itu dengan penuh kerendahan hatinya. Ya, inilah bagaimana Kristus adalah teladan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi biarlah kita bandingkan diri kita dengan Tuhan. Maka disitulah kita tidak ada apa-apanya. Ya, dan disitulah kita akan merasakan bagaimana kita harus menyerahkan kelemahan kita hanya kepada Tuhan saja. Renungkan lebih dalam, apakah saya memandang pekerjaan Tuhan sebagai hak istimewa, sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan supaya saya dapat bekerja bersama-sama dengan Dia yang adalah penyelesai pekerjaan. Ya, jadi apakah setiap pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita itu adalah hak istimewa supaya kita dapat
mengerjakan itu bersama-sama dengan Tuhan kita. Ya, dan disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, pekerjaan istimewa apapun itu. Ya, baik kita bekerja di dalam rumah tangga kita. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang kecil sekalipun. Ya, seperti menyapu, mengepel, cuci piring, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah pekerjaan yang istimewa supaya itu dapat melatih kehidupan kita, supaya kita mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Kesetiaan kita dilatih, kesabaran kita dilatih. Disitulah kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sebelum Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, dan disitulah kita akan merasakan betapa luar biasanya tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus, sehingga Dia akan selalu menyertai di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita, dan kita dapat praktekkan, kita dapat pancarkan setiap harinya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.